rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'idatu tsaniyah fi arkani dzikri wa syurutihi wa adabihi wa makruhatihi. Wahia kasiratun la tanhasir walakin nakti bima taisir faminha wa huwa al-aslu aklul halal li'anna tibal mat'am wal malbas kadzalik wa huwa al-aslu. Di dalam kitab Syarah Ratib Al-Haddad disebutkan ada beberapa rukun dalam pelaksanaan zikir. Jadi kalau bicara masalah zikir ini banyak bagiannya, banyak aksamnya. Ketika kita mengucapkan Allah, 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 yaitu zikir. La ilaha illallah, subhanallah, hu. Ya, kalau orang udah tinggi bukan begitu. Hu, ya. Yang lebih parah lagi, kalau ditanya di dalam kantong apa? Allah. Ya. Mau naik motor, mau kemana? Mau ke Allah. Orang yang sudah biasa gitu. Mau kemana? Mau ke Allah. Padahal mau beli wudhu. Dari mana? Dari Allah. Ya. Menjawabnya itu tanpa pikir-pikir karena memang sudah terbiasa. Tapi apakah kita bisa seperti itu? Kalau kita yang tidak terbiasa kemudian kita mencoba seperti itu, mau naik motor Allah, turun dari motor Allah, naik mobil Allah, turun dari mobil Allah, tetangga mengatakan, wah kapan stresnya nih Pak RW? Lah ya pasti, karena memang tidak terbiasa. Oleh karena itu kita biasakan, termasuk Ratibul Haddad ini biasakan. Kalau kemarin kita membaca sekian lama pembacaan Ratibul Haddad ini hanya untuk kepentingan pribadi kita. Lijalbi rizki, saya mengarahkan niatkan lijalbi rizki untuk menambah kerizkian kita, mempermudah di dalam maisha kehidupan kita. Lidaf'il bala, untuk tolak bala diri kita dan keluarga. Bawa air, minumkan kepada anak dan istri dan lain sebagainya supaya sehat, supaya pintar. Ya kalau ada niatan poligami, minumin sama istri. Kalau sudah diminumin air ratib nggak mempan juga, ya ketrok aja pakai botolnya. Nah sekarang situasi kita, bangsa kita, agama kita di mana sekarang ini tengah dicoba yang teramat luar biasa, maka kita niatkan paling tidak lihifdil qaryah, menjaga kampung kita dari fitnah, ya, menjaga kampung kita dari mara bahaya, musibah, bencana, menjaga kampung kita dari akidah sayyi'ah, akidah yang menyesatkan. Sebab dalam bentuk apapun kita zikir hadirin, maka rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Imam Al-Haddad ini menjadi pertimbangan penting. Di antaranya apa? Rukun yang paling penting ketika kita melaksanakan zikir kepada Allah, agar zikir kita itu didengar sekaligus diijabah oleh Allah. Faminha wa huwa al-aslu aklul halal. Yang pertama adalah yang paling pokok rukunnya, makan makanan yang halal. Kalau makan makanan yang halal, baca tahlil itu la ilaha illallah 1000 kali aja sepertinya nikmat. Tapi ketika kita dalam keadaan oleng karena sorenya tadi makan makanan yang tidak baik misalnya, itu 100 saja udah berat. Mata itu ngantuk, kayaknya digandolin batu bata. Beratnya luar biasa. Kita sudah bisa membedakan lah tentang itu ya. Nah ini penting, sehingga wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram fa ini
yustajabu lidzalik. Kata Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanan yang dimakannya haram, pakaian yang dipakainya juga haram, kemudian kebutuhan lainnya juga berasal dari sesuatu yang haram. Fa inni yustajabu lidzalik. Kata Allah, bagaimana mungkin saya bisa mengabulkan permohonannya? Kita dianggap sepele, pantas ya kita istighfar saja, baca zikir, baca al-ikhlas sekian ribu gitu, tapi hajat belum dikabul-kabul. Ternyata apa ini masalahnya? Nah, inilah hal-hal yang pokok. Ini hal-hal yang terpenting. Wa minha alla yakuna muraiyan wa mutazayyinan linnas. Dan yang kedua, hendaknya kita menghindarkan dari pandangan orang lain. Hendaklah kita menghindarkan diri dari ingin dipuji oleh orang lain, wa mutazayyinan linnasi, dan dianggap baik oleh orang lain. Ya berzikir mau di rumah kayak silakan, mau di masjid kayak silakan. Hanya saja ini yang paling susah ketika kita berzikir di tempat yang ramai. Kalau berzikir di tempat yang ramai, di masjid ketika kita sholat Jumat, di masjid ketika sholat berjamaah, di musola, di majelis, menghindari muraiyan ini sulit. Ya. Sulitnya bagaimana? Khawatir hati kita ini mulut mengucapkan la ilaha illallah, Allah subhanallah dan lain sebagainya, tetapi hati mencari-cari pujian orang lain. Wa mutazayyinan, dan mencari-cari pandangan kebaikan orang lain. Ini fa inni yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin aku bisa mengabulkan zikirnya. Jadi saya mengajak zikir Ratibul Hadat, sekaligus tata cara zikirnya disampaikan agar kita semua paham. Bukan Ratibul Hadat saja, tetapi termasuk zikir-zikir yang lain juga. Kita perhatikan rukun-rukun di dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sirri Sikti, Al-Imam Sirri Sikti mengatakan rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, man tazayyana linnasi bima laisa fihi saqata min ainillah. Syekh Sirri Sikti mengatakan, siapa orang yang mencari perhatian kebaikan, pandangan kebaikan dari manusia, bima laisa fihi saqata min ainillah, maka hal itu menyebabkan gugurnya dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita zikir kencang-kencang, la ilaha illallah dan lain sebagainya, perkara kencangnya karena memang lagi punya duit apa tidak apa, wallahu a'lam. Perkara lemasirnya apakah lagi kesusahan kesulitan, wallahu a'lam. Yang terpenting zayyana linnas itu dihilangkan, mengharap pandangan baik dari manusia itu dihilangkan, supaya tidak luput daripada pandangan Allah. Wa qala al-Fudail, Imam Fudail juga mengatakan, tarkul amali min ajlin nasi riya'un, wal amalu li ajlin nasi syirkun, wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Ini penting persoalan ikhlas. Kalau kita ternyata tidak mengharapkan pujian dari manusia, tidak mengharapkan pandangan baik daripada manusia, semata-mata kepada Allah, berarti ini sudah tertanam nilai ikhlas. Tarkul amali, meninggalkan perbuatan baik, min ajlin nasi riya'un, wa tarkul wal amalu li ajlin nasi syirkun, ada riya, ada syirik. Tarkul amali min ajlin nasi riya'un, maksudnya bagaimana? Meninggalkan amalan baik karena semata-mata manusia, ada riya. Contoh,
mau ngaji saya nih malam Sabtu, tapi malu amat ya, malu nih sama Pak Ustadz Udin atau sama Pak RW Ansor, itu meninggalkan kebaikan. Meninggalkan kebaikannya saja itu sudah ria. Meninggalkan kebaikan karena takut ada anggapan dari orang lain, itu ria. Apalagi melaksanakan. Nah, bagaimana kalau melaksanakannya bukan ria? Wal amal li ajlin nasi syirkun. Justru kalau melaksanakan kita karena semata-mata pandangan orang lain adalah syirik. Ternyata meninggalkan perbuatan yang tadinya akan kita laksanakan, tiba-tiba hati kita mengatakan nggak enak amat nih sama teman, nggak enak amat nih sama guru, nggak enak amat nih sama yang lain. Kita tidak laksanakan, itu adalah ria menurut Imam Fudail. Sementara saya mau ngaji lah, saya mau berjamaah lah, saya mau ke sana lah dan lain sebagainya, tetapi di dalam hati ada kepengen asumsi positif dari orang lain, pengen dianggap rajin misalnya, pengen dianggap peduli dan seterusnya. Itu adalah syirkun, perbuatan yang syirik karena menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik apa namanya ini? Syirik asgor ya. Jadi syirik itu ada syirik asgor, ada syirik akbar, syirik kecil, syirik besar. Bagaimana posisi kita seharusnya? Wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Sedangkan ikhlas itu adalah dapat mensterilkan keduanya. Dengan bertindak, bersikap ikhlas ini dapat mensehatkan keduanya, itu yang tadinya tarkul amali li ajlin nasi riya, dengan ikhlas menjadi sehat. Wal amal li ajlin nasi syirkun, dengan ikhlas menjadi sehat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupa-rupanya banyak sekali rukun-rukun zikir yang kita harus ketahui, lebih banyak lagi. Itulah hanya beberapa, sebagian kecil yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya sebagai tambih dan pakeling bagi pribadi saya khususnya, mudah-mudahan, dan kita sekalian dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ya, sebelum ditutup silakan barangkali ada pertanyaan, diskusi, mudah-mudahan silakan.